Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, santri baru, alhamdulillah kita bertemu kembali. Pelan-pelan, mudah-mudahan kata-kata baru sedikit demi sedikit akan menghilang dari kamu. Tidak lagi disebut santri baru, tetapi sudah menuju menjadi santri pondok pesantren Darur Rahman. Alhamdulillah, dengan segala tantangannya, dengan segala dukanya, dengan segala tawanya, dengan segala canda dan air matanya, pelan-pelan anak-anakku sudah mulai beradaptasi dengan pondok pesantren Darur Rahman. Bahkan insya Allah besok setelah Jumat, anak-anakku sudah akan memulai pelajaran formal di dalam kelas. Mohon maaf, sekarang sekolahnya siang karena memang karena pandemi corona ini bentuk kamar, bentuk kelas itu tidak bisa lagi seperti di masa lalu. Jumlah kalian juga yang masuk ke Darur Rahman ini jauh tidak sebanyak yang biasanya. Kalian juga tahu kan, pendaftarannya hanya dibuka satu kali dan satu hari, kemudian kita tidak membuka kembali supaya jumlah seluruh santri di pesantren ini menjadi kondusif. Mudah-mudahan nanti kalau keadaan sudah membaik, kalian akan sekolah seperti biasa dari setengah 8 pagi sampai jam 1 siang. Tetapi selama masa pandemi dan berbagi ini, kalian sekolahnya masuknya siang hari. Jadi pagi hari nanti bisa dipakai kesempatan untuk berolahraga. Mungkin kapan-kapan kita bisa berkumpul di ruangan seperti ini, belajar ilmu retorika, gimana berceramah, gimana mengajar, gimana tampil berani, dan lain sebagainya. Artinya anak-anakku, pelan-pelan kehidupan kalian di pesantren Darur Rahman ini akan menjadi kehidupan santri seutuhnya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terakhir saya memanggil kalian santri baru. Mulai nanti setelah saya mengisi kegiatan ini dan seterusnya, kalian bukan santri baru lagi, tapi kalian sudah menjadi santri dan bagian dari keluarga besar pondok pesantren Darur Rahman. Anak-anakku, pagi hari ini sengaja sebelum kalian masuk kelas, saya ingin bertemu dengan kalian, bukan lagi memberi nasihat, bukan lagi memberi pengarahan seperti kemarin, tetapi saya pagi hari ini ingin menyampaikan cerita. Ceritanya tolong didengar baik-baik sama kalian. Nanti setelah saya bercerita, saya akan meminta kalian, ya tidak memaksa, untuk maju ke depan, menceritakan boleh, menyimpulkan atau mengambil hikmah dari apa-apa yang saya ceritakan. Jadi sekarang kalian mendengar cerita saya sambil merekam di dalam kepalanya, ya. Nanti apa yang terekam di dalam kepala kamu maju ke depan, ya. Hari ini istimewa, nanti yang maju saya kasih hadiah, ya. Saya kasih hadiah, ya. Dengarkan baik-baik cerita saya. Ceritanya ada banyak. Cerita yang pertama, saya ingin menyampaikan kisah seorang anak muda yang ingin memecahkan batu, kemudian bertemu dengan seorang kakek-kakek tua. Ini cerita yang pertama. Guru saya dulu bercerita, anak-anakku, ada seorang anak muda yang gagah perkasa,
Pekerjaannya setiap hari itu mencari kayu di hutan, berburu binatang-binatang di hutan. Itu menunjukkan bahwa anak muda ini adalah anak muda yang kuat, anak muda yang sehat, anak muda yang pemberani, ya. Karena kerjaannya setiap hari masuk ke dalam hutan, mencari kayu bakar, mencari binatang-binatang untuk dijadikan makanan, kadang-kadang berburu binatang buas untuk kulitnya diambil dijadikan apa ini? Pakaian, dijadikan karpet, dijadikan jaket dan sebagainya. Ini adalah anak muda yang kuat dan pemberani. Pada satu hari, ketika dia berkeliling di hutan, dia melihat ada satu batu yang sangat besar. Maka kata anak muda tadi, saya ingin memecahkan batu ini. Kalau saya memotong dahan pohon, bahkan saya memotong pohonnya, itu sudah pekerjaan saya setiap hari. Dengan kekuatan tangan saya bisa mematahkan dahan pohon. Dengan kekuatan yang saya miliki, bahkan saya mampu merobohkan apa ini? Pohon. Maka sekarang, kata siapa ini? Kata si anak tadi, saya ingin memotong batu yang besar itu, saya kampak, saya potong menjadi dua bagian. Ya, ngerti ceritanya? Ingat anak-anakku ceritanya? Jadi ada anak muda ingin memecah apa ini? Batu. Maka dia ambil kampak. Tahu kampak enggak? Nah, kampak yang sangat kuat dan sangat tajam, terbuat dari baja yang luar biasa, diangkat sama anak muda ini dengan tenaganya yang luar biasa. Maka dia hantamkan itu mengenai apa itu? Batunya. Ternyata batu itu tidak apa itu? Tidak pecah. Maka sama si anak muda tadi, saya akan pecahkan batu ini dengan sekuat tenaga. Diangkat lagi kampaknya, dia hantamkan ke batunya, batunya tidak apa ini? Pecah. Padahal kata anak muda tadi, ini saya pakai tenaga, seandainya kampak itu saya hantamkan ke gajah, mungkin gajahnya terbelah jadi apa itu? Jadi dua. Seandainya saya hantamkan ke perutnya sapi, mungkin sapi yang besar pun akan terbelah menjadi apa ini? Dua. Saya hantamkan kapak yang tajam dan kuat ini dengan tenaga yang luar biasa, biasanya akan selalu apa ini? Semua yang saya kampak akan apa ini? Pecah. Tapi batu tadi tidak pecah. Maka dikampak lagi anak-anakku. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, sampai berpuluh-puluh kali ternyata batunya tidak apa ini? Tidak pecah. Maka anak muda tadi semakin penasaran. Hatinya mengatakan, pokoknya saya tidak akan pergi meninggalkan batu ini sampai batu ini berhasil saya belah menjadi apa ini? Dua, dengan kekuatan tenaga saya dan dengan tajamnya kapak ini. Maka dia hantemin terus anak-anakku sampai 99 kali. Itu batu tidak juga apa ini? Pecah. Kata anak muda yang gagah perkasa tadi, saya akan mencoba yang terakhir kali. Ini sudah saya kampak sebanyak 99 kali. Ternyata batu itu nggak pecah. Maka kata dia, untuk menghilangkan penasaran, saya akan kampak yang terakhir kali 100 kali. Kalau pecah, saya bangga. Kalau ini batu tidak pecah dengan kampakan saya yang ke-100, maka saya akan apa ini? Mundur menyerah dan mengaku kalah, bahwa kekuatan yang saya miliki dan kapak yang tajam ini ternyata kalah dengan kokohnya apa ini? Batu. Maka si anak muda tadi dengan persiapan yang luar biasa, dia ingin mengeluarkan tenaganya yang terakhir kali. Ini sudah habisan, sudah perjuangan yang paling akhir. Dia angkat kampak itu dengan tinggi sekali. Dia konsentrasi mengeluarkan semua tenaga yang dia miliki. Dia hantamkan ke batu untuk
yang ke-100 kali, ternyata sama dengan sebelumnya, batunya tetap kokoh, tidak pecah sama sekali. Karena sudah memukul 100 kali dengan pukulan yang hebat, dengan tenaga yang luar biasa, maka anak muda tadi menyerah. Dia katakan, ya sudahlah, ternyata kekuatan saya, ternyata ketajaman kapak ini, ternyata tenaga yang saya miliki kalah kokoh dengan apa ini? Batu. Maka dia nyandar di pohon, anak-anakku. Dia nyandar di pohon, dia menyaksikan batu tadi sambil bergumam, ya subhanallah, sakti betul batu ini, kuat betul batu ini, saya kampak 100 kali dengan tenaga saya yang kuat. Ternyata batu itu tidak juga apa ini? Pecah. Tengah-tengah dia berpikir, bergumam, merenung seperti ini, tiba-tiba anak-anakku datang seorang kakek-kakek. Kakeknya itu sudah tua, badannya kurus, napasnya pun Senin Kemis. Tahu kakek-kakek yang napasnya Senin Kemis? Senin bernapas, Kemis bernapas, Jumat mati, ya. Itu namanya napasnya sudah Senin Kamis. Datang kakek-kakek ini, tua, kurus, jalannya pun sudah apa itu? Sempoyongan. Ngelihat ada anak muda nyender di bawah pohon, si kakek tadi bertanya, wahai anak muda, kenapa kamu duduk di sana melihat batu itu? Kata anak muda tadi, begini kakek, saya ini sedang beristirahat, tenaga saya habis. Kata kakek, habis kenapa anak muda? Habis untuk mengkampak batu itu. 100 kali saya kampak dengan ayunan tenaga saya yang sangat perkasa. Ternyata batu itu tidak juga pecah. Oh itu masalahnya, kata kakek. Kalau begitu anak muda, serahkan kampakmu kepada saya. Kata siapa ini? Kata si kakek. Kata anak tadi, mau diapain kek? Kata kakeknya, saya yang akan mengkampak batu ini dan saya yang akan memecahkan batu ini. Si anak muda tadi berpikir, ini kakek nggak tahu diri, ya. Anak muda itu bilang, ini kakek nggak ngaca. Saya yang gagah perkasa, saya pegulat hebat, petarung kuat, petinju yang luar biasa, saya bisa berlari puluhan kilometer, napas saya panjang, tenaga saya kuat. Ternyata 100 kali saya pukul, itu batu tidak pecah. Bagaimana dengan kakek-kakek yang jalannya sudah goyang? Jangankan untuk memecahkan batu, jangan-jangan ngangkat kapaknya saja, itu sudah membuat kakek goyang-goyang. Paham kan? Kalau ada orang kurus, tua, megang kapak yang panjang terbuat dari baja, mungkin ngangkatnya saja dia sudah apa itu? Sempoyongan. Kata anak muda, kek, serius kek, mau mecahin itu batu? Kakek nggak sadar umur apa? Kakek nggak lihat tenaga apa? Kakek nggak ngaca apa? Saya yang perkasa seperti ini tidak mampu memecahkan batu itu. Kata kakek, sudahlah, ya, serahkan kampakmu kepada saya akan hantamkan kapak ini ke batu, mudah-mudahan batunya apa itu? Pecah. Diangkat sama si kakek itu, ya, itu baca Yasin sebelum mengangkat kampaknya. Kenapa? Kalau sekedar baca Bismillah mungkin tidak kuat kakek itu. Artinya apa? Ini pekerjaan mustahil sebetulnya. Si kakek pegang kampak itu, kemudian dia apa kan tuh? Diangkat sama kakek. Ya namanya kakek-kakek ngangkat kampak, ya goyang-goyang juga kan. Dia hantemin itu, hampir saja kakeknya ikut masuk ke atas batu itu. Kenapa? Karena kapaknya apa ini? Berat. Dia sempoyongan, dia kapak sekali pak, batu tidak juga pecah, ya. Kakeknya ngambil napas dalam banget, ya, mungkin pakai minyak angin dulu, ya, nyari fresh care dulu, ya kan, mungkin dikasih apa itu balsem dulu, dikasih minyak angin, mungkin minum teh manis dulu 1 gelas, diangkat lagi sama si kakek ini kapaknya, dihantemin ke atas apa ini? Batu. Ajaib anak-anakku. Pada pukulan si kakek yang kedua ini, ternyata batunya langsung apa ini? Pecah jadi 2. Itu
Itu anak muda yang asalnya nyender di pohon sampai bangun terkejut kaget dia. Iya, subhanallah, sakti juga kakek ini. Wiridnya apa, sholawatnya apa, vitaminnya apa, teknik memukulnya seperti apa. Batu yang 100 kali saya hantam tidak pecah, tapi dihantam 2 kali sama kakek pecah. Maka anak tadi datang sama kakek, "Kek, hebat kakek ini. Ternyata kakek ini diam-diam perkasa betul. Hanya dengan 2 kali pukulan, batu itu langsung pecah. Saya 100 kali tidak pecah." Apa kata kakek? "Bukan saya yang hebat, nak, tapi kamu yang tidak sabar." Kata anak muda tadi, "Saya nggak sabar apa, kek? Saya kampakin 100 kali itu kurang sabar apa? Kamu misalnya nih, ya, ada batu saya suruh pecah, ya, batunya besar. Kamu kampak berapa kali? Mungkin sekali, mungkin 2 kali, 3 kali batu nggak pecah langsung bilang, 'Ustadz, cari orang lain deh.' Kenapa? Ini udah 3 kali saya kampakin nggak pecah." Kita semua pasti begitu. Ini kata anak muda, "Kek, jangan ngomong sembarangan, kek. Jangan nuduh sembarangan. Saya ini sudah memukul 100 kali. Ternyata itu tidak pecah. Bagaimana kakek bilang kok saya tidak sabar?" Apa kata kakek? "Anakku, kamu mungkin tidak sabar. Kamu mungkin tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu menuliskan dalam takdirnya." Kan semua orang itu hidup dalam apa itu? Takdir. Kamu tahu takdir enggak? Takdir itu semua yang akan terjadi buat siapapun dan apapun di dunia ini, itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu akan selalu pada takdirnya. Kalau Allah bilang sehat, biar hidup di tengah penyakit, orang itu sehat. Kalau Allah takdirkan sakit, biar hidupnya bersih, orang itu. Kalau Allah takdirkan mati, biar masih muda, mati. Kalau Allah katakan tidak mati, biar sudah sakit parah, tua, tidak juga mati. Itu namanya takdir. Nanti kalau sudah kelas 5, ya, nanti belajar ketemu saya tentang takdir dalam ilmu tauhid itu apa. Sekarang itulah takdir secara sederhana. Semua orang, semua yang ada di dunia ini selalu ada takdirnya. Kata kakek tadi, "Kamu saja yang tidak sabar, anak muda." Tidak sabar gimana, kek? Kata kakek tadi, "Tahu anak muda, jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menulis takdirnya si batu. Batu ini Allah ciptakan kuat, Allah ciptakan kokoh, tapi dia akan pecah kalau dihantam 102 kali." Lihat ya. Paham nggak? Kata Allah, "Ini batu saya ciptakan kuat dan keras. Tapi batu yang kuat dan keras ini akan hancur kalau dikampak 102 kali." Anak muda tadi sudah mengkampak berapa kali? 100 kali. Si kakek 2 kali. Yang memecahkan tuh siapa? Kakek. Padahal seandainya kakek ngampak duluan 2 kali, batunya pecah enggak? Kenapa enggak pecah? Karena kurang 100. Sementara yang anak muda itu sudah ngampak 100. Tapi karena dia enggak sabar untuk terus nunggu 2 lagi, dia menyerah pada angka 100, akhirnya gagal. Si kakek yang cuma meneruskan 2 kelihatannya menjadi apa ini? Sukses. Sudah didengar ceritanya anak-anakku? Sudah dengar ceritanya? Ada yang berani maju ke depan? Apa yang kamu pahami? Hikmah apa yang bisa kamu ambil dari cerita anak muda yang ingin memecah batu, kemudian tidak berhasil, melihat kakek yang berhasil memecah batu? Yang maju dapat hadiah. Siapa angkat tangan? Ada yang berani? Masa gak ada yang berani? 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 Siapa yang berani? Angkat tangan. Ada yang berani? Oke, hebat. Ini supaya nggak drop. Oke. Ngadep ke kamera. Sebelumnya siapa namanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Anjani dari Depok. Sebentar, namanya Anjani. Nama lengkapnya siapa? Putri Wahyu Anjani. Putri Wahyu Anjani dari Depok. Kamu dipanggilnya apa? Anjani. Anjani. Di rumah dipanggil Anjani? Ya. Di sini juga dipanggil Anjani. Oke. Depoknya di mana? Sawangan. Oh, di Sawangan. Mic-nya deketin. Di Sawangan, deket dari sini. Dengerin ya. Ustazah Anjani mau memberikan nasihat dan hikmah berdasarkan cerita yang saya dengar ya Ustazah Anjani ya. Yang dengar dari saya ya Ustazah ya. Oke, silakan Ustazah mau ngomong apa? Ada seorang pemuda yang gagah perkasa. Ya. Dia selalu menebang pohon, memburu binatang yang sangat kuat. Yang sangat kuat binatangnya apa orangnya? Orangnya. Jadi anak mudanya tuh kuat. Oke. Terus Ustazah Anjani? Pada suatu hari dia memasuki hutan dan bertemu dengan batu yang sangat kokoh. Ya. Dia mempunyai niat untuk membelah batu itu. Dan dia mengambil kampak yang sangat kuat untuk memecahkan batu itu. Dia mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, gagal. Dan akhirnya dia tidak mau menyerah sampai yang ke-99 kali dia bilang, sekali lagi jika ini gagal saya akan menyerah. Pada pukulan 100 kali ternyata gagal dan dia menyerah. Lalu dia bersandar pada pohon. Dia merenung dan bergumam. Dan pada saat itu datang seorang kakek. Kakek itu berkata, "Kenapa anak muda?" Kakeknya sudah tua? Sudah. Iya dong, kalau masih muda pacar saya kan? Iya. Oke, terus. Saya lelah karena memukul batu itu. Dan kakek berkata, "Berikan kampakmu kepadaku, aku akan memecahkan batu itu." Dan kakek itu memukul sekali, gagal. Dan yang kedua kali, ajaib batu itu berhasil pecah. Terus? Batunya pecah. Ya, Kakeknya teriak, "Hore!" gitu dong. Oke, terus. Dan pada saat itu anak muda bilang, "Hebat, kakek sangat hebat. Aku sudah memukul 100 kali saja gagal." Kakek yang hanya 2 kali langsung berhasil. Ya. Dan kakek itu berkata, "Aku bukan hebat, kamu saja yang kurang sabar." Oke. Tuh, burungnya denger. Oh, hebat katanya. Ceritanya saya dengarkan, kata burungnya Pak K di belakang tadi. Oke, terus? Karena takdir yang ditulis Allah, batu ini pecah harus dipukul 102 kali. Iya. Dan anak muda hanya memukul 100 kali. Kakek ini hanya melanjutkan 2 kali. Oke, itu ceritanya nih. Oke, saya boleh tanya nih Ustazah. Ya, Ustazah Anjani setelah dengar cerita saya tadi itu, hikmah apa yang bisa Ustazah Anjani ambil dari cerita tadi? Sabar kunci segalanya. Dengerin ya, murid-muridku, murid-muridnya Ustazah Anjani nih ya. Dengerin ya. Nomor 1, apa pesan Ustazah Anjani? Sabar kunci segalanya. Sabar itu kunci segalanya. Segalanya itu maksudnya apa? Kunci segala usaha. Oke, dengerin ya. Nanti pulang ke kamar, dicatat di catatan hidup masing-masing. Nasihat pertama yang saya dengar dari sahabat saya, Ustazah Anjani, ya, sabar itu adalah kunci kesuksesan. Oke. Contohnya apa? Kalau anak muda itu sabar, memukul 102 kali, tapi karena dia sudah menyerah dulu, memukul 100 kali, akhirnya gagal. Oke, sekarang saya tanya nih Ustazah ya, Ustazah Anjani, saya tanya lagi nih Ustazah. Waktu masuk di Darul Rahman, ada rasa sedih nggak? Ada. Iya kan, ada rasa sedih. Kangen orang tua ada nggak? Ada. Asramanya Putri di atas apa di bawah sih? Di atas. Di lantai 3? Oh, di lantai 2. Jadi setiap mau makan turun dulu kan? Tempat makannya jauh nggak? Jauh. Oke. Begitu turun dari atas, jalan jauh, kena angin, gerimis,
Sampai di dapur tinggal sisanya aja nasi sama tahu kering, iya kan? Habis itu nyuci dulu piringnya, gelasnya. Habis itu balik lagi ke kamar, jalannya jauh, naik lagi kan? Itu butuh sabar nggak, Anjani? Sabar. Kamu kepengen berhenti nggak? Enggak. Kamu bilang apa? Soalnya ini pilihan aku. Oke. Pilihan kamu mau mondok. Ketika ada yang tidak menyenangkan, kamu harus sabar. Kalau kamu sabar di kelas 1, naik kelas 2. Kalau terus sabar di kelas 2, naik kelas 3. Sabar di kelas 3, naik di kelas 4. Sabar di kelas 4, Naik kelas 5. sabar di kelas 5, Naik kelas 6. naik kelas 6. Sabar di kelas 6, nggak bisa naik. Ya kan, kenapa? Kelasnya udah habis, ya kan? Kelas 6 tamat, nanti jadi apa? Ustazah tuh kan yang di belakang tuh, guru-guru kamu. Itu dulu kelas 1 semua loh. Nggak ada yang masuk dari Rahman tahu-tahu gede ustazah, nggak ada. Semuanya dari kelas 1 naik kelas 2. Seandainya itu ustazah dulu, ya, waktu di kelas 1 nggak sabar nangis, berhenti, nyampe nggak ke atas? Nggak nyampe. Nih, ada santri nih yang laki ini kayaknya gagah, itu dulu Farel namanya. Rumahnya jauh dari Gresik itu. Dulu nangis Farel. Nangis di kelas 1 itu. Ya, saya bilang sama Farel, nangis Rel. Ya, peres itu air matanya. Dia tiap minggu ketemu saya lapor. Minggu ini nangis berapa kali? 3. Minggu depan nangis berapa? Sekarang air matanya udah nggak ada. Ya, sekarang udah kerasan di Darul Rahman, rumahnya jauh di Jawa Timur. Tapi karena apa? Karena tadi kata Ustazah Anjani, sabar itu kunci segala-galanya usahanya. Ini Ustazah Anjani hadiahnya. Ya, akan habis ceramah dikasih amplop sama pengurusnya kan. Ini saya panitianya ngundang Ustazah Anjani ceramah pagi hari ini, saya kasih amplop. Ya, makasih Ustazah, mudah-mudahan sabar dan sukses. Ya, oke. Oke, hebat ya. Kelas berapa nih? 1 apa? 1A kamar? Kamar 1 apa? Oh, kamar Tanzania. Di Afrika kamarnya. Masya Allah. Kamar Tanzania kelas 1A. Ini mudah-mudahan ibu ayahnya menyaksikan di YouTube. Ustazah Anjani baru beberapa hari di pesantren Darul Rahman sudah berani menceramahin saya. Oke, ya. Ada yang mau maju lagi? Hah? Hadiahnya masih banyak nih, ya. Ada yang mau maju lagi? Seperti Ustazah Anjani? Hah? Ini tadi dari mana kamu? Oh, Depok Sawangan. Ada nggak yang rumahnya di Jakarta Selatan? Nih, sama dengan Darul Rahman. Jangan malu-maluin tetangga. Ya, siapa yang mau maju? Oh, maju. Sini. Oke. Maju. Udah di. Yo. Salam dulu ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa nih? Nama saya Salwa Yusfita dari Jakarta. Sebentar, namanya siapa? Salwa Yusfita. Salwa Yusfita. Kelas 1 apa? 1D. 1D, kamar? Kamar 8. Kamar 8. Oke, ya, nanti ya. Kelas 1D, kamar 8, dipanggilnya? Salwa. Oke. Salwa nggak usah cerita ya. Kan ceritanya udah diingetin tadi sama Ustazah Anjani, ya. Sekarang saya mau Salwa cerita. Setelah dengar cerita saya dan diulangi sama Ustazah Anjani, Ustazah Salwa mau ngomong apa sekarang? Satu, tidak boleh menyerah. Oke. Satu, harus sabar dalam. Oke, tadi Ustazah Anjani bilang nomor 1, kunci kesuksesan itu adalah sabar. Ustazah Salwa ngomong apa? Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Artinya tidak boleh menyerah itu apa, Ustazah? Tidak boleh kayak harus sabar. Oke, harus sabar. Tidak mudah merasa kalah. Oke, kamu pernah sabar dalam hidupmu? Pernah hampir kalah? Pernah. Bisa ceritain? Bisa. Ayo ceritain. Suaranya agak kenceng Ustazah. Jangan kalah sama Ustazah Anjani. Nanti amplopnya saya kurangin loh. Jadi suatu hari saya masuk sekolah. Masuk sekolah. Sekolah kelas 1. Kelas 1 SD. Pada saat itu saya
tidak bisa pisah dari orang tua saya. Saya di sekolah nangis. Baik. Oh, padahal itu pisah di gerbang aja ya? Iya. Ibunya di luar, masuk, nangis semua. Kamu nangis nggak? Enggak. Kamu di SD nangis nggak? Oke. Ternyata Ustazah Salwa nangis nih di SD, ya. Jadi kalau kemarin di Darul Rahman nangis juga, emang sudah bakatnya nangis, ya kan? Kelas 1 SD nangis. Oke. Terus? Karena saya tidak bisa pisah dari orang tua sama ibu juga pertama. Jadi ibu saya nungguin di sekolah. Saya sebenarnya itu senang sekolah di situ. Saya mau sendiri. Terus saya hampir saja mau nyerah, mau putus sekolah. Tapi kata ibu saya, jangan, kamu harus terus berusaha. Terus tadinya saya mau putus sekolah. Terus ibu saya bilang, jangan pernah menyerah. Terus saya berusaha buat sabar. Ini berarti nggak bohong, ya. Ini cerita dari dalam hatinya. Oh, Bunda bilang jangan menyerah. Terus? Saya selalu harus kuat, harus bisa. Itu tahun berapa, Salwa? Tahun 2012. Kata ibunya, Salwa harus kuat, Salwa harus berani. Terus kamu berani beneran? Iya, terus saya berusaha buat bisa, buat kuat, buat benar-benar. Tapi masih nangis kan? Iya, terus Sekarang juga masih nangis nih. Iya, tapi nangis kan? Tapi terus kuat. Oke. Terus nangisnya berapa lama tuh, Salwa? hampir semester 2. Oh, oke. Lama juga nangisnya ya, 1 semester. Masya Allah, itu kalau dimasukin aqua galon ya, itu bisa jadi minuman 1 kamar itu. Oke, terus. Habis itu pas di semester 2 saya mulai kuat, saya mulai sabar kayak Salwa tuh harus kuat, Salwa nggak boleh nyerah, Salwa nggak boleh nangis, harus bisa belajar terus. Iya. Biar banggain orang tua Salwa. Oke. Akhirnya sampai di kelas 2 kan? Di kelas 2 masih nangis nggak? Enggak. Terus nyampe kelas 3 kan? Terus nyampe kelas 6 SD kan? Setelah selesai tamat, ingat kan bahwa yang saya dapatkan ini karena saya dulu nangis. Seandainya dulu pindah sekolah, nggak nyampe kelas 6 kan, Salwa? Oke. Sama nggak dengan di sini, Salwa? Iya. Kamu harus kuat, harus tidak mudah menyerah. Itu nasihat Ustazah Salwa yang pertama. Yang kedua apa, Ustazah Salwa? Kita tidak boleh Agak keras tempel ini. kita harus terus berusaha agar kita tidak sedih, terus ada penyemangat buat kita selalu baca Al-Quran. Oke. Kamu sekarang kalau lagi sedih ngapain, Salwa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau dulu di rumah, kalau sedih nulis status ya di Facebook ya, posting di Instagram kan, ya, WhatsAppnya, aku sedih loh, kan gitu kan? Iya, curhatnya sama Facebook kan, curhatnya sama Instagram, iya kan? Sekarang curhatnya sama siapa di sini? Sama Allah, sama Quran. Bagus kan? Oke. Jadi itu nasihat dari Ustazah Salwa. Oke. Terima kasih Ustazah ya. Air matanya harus dihapus, harus diganti. Saya kuat dan saya berani. Sampai kelas 6 ya. Nanti ketemu saya 6 tahun lagi. Kita semua sehat, kita semua panjang umur, rezekinya lancar, dimudahkan urusannya. Nanti kamu ketemu saya, belajar sama saya di kelas 6 di Pondok Pesantren Darul Rahman. Tahun berapa tuh ya, Ustaz Suhairu ya? Sekarang 2020. Berarti nanti ketemu dengan saya 2025, sudah kelas 6, ngaji kitab, sudah pinter bahasa Arab. Nanti tahun 2026 kamu seperti ustazah yang di belakang itu ya, jadi ustazah, jadi pembimbing. Akan ada Anjani baru, akan ada Salwa baru dengan casing 2026. Ini Anjani dan Salwa casingnya 2020 ya. Hilman tolong difoto, disimpan, nanti kasih sama Ustazah Salwa, Ustazah Anjani bukan sekarang, 6 tahun yang akan datang ya. Ini hadiahnya Ustazah Anjani ya. Oke. Silakan duduk. Oke, ini cerita yang pertama. Sekarang cerita yang keberapa nih? Cerita yang kedua. Dengerin ya. Nanti sama seperti yang dilakukan oleh Ustazah Anjani dan Ustazah Salwa. Cerita yang kedua. Ini ceritanya tentang monyet, anak-anakku. Ya. Kenapa ketawa kalau saya
saya nyebut monyet? Kenal semua ya? Pernah berjabat tangan semua? Oke. Di mana? Alhamdulillah di kebun binatang. Saya pikir di rumah kan gitu. Alhamdulillah. Saya pikir di sekolahan, saya pikir di pesantren. Kenalnya di kebun binatang. Monyet itu kerjaannya setiap hari ngapain anak-anakku? Makan, tidur, loncat-loncat. Ya kan? Makan, tidur. Pernah lihat kan di taman safari di Ragunan, mesti dia itu pegang pohon ini, loncat pohon itu, ya. Makanya anak-anakku jangan suka loncat-loncat, ya. Yang suka loncat-loncat itu tolong ustazah diperiksa bagian belakang badannya, takutnya ada buntutnya. Karena yang suka loncat-loncat itu adalah monyet. Oke, sudah tahu monyetnya ya? Nggak usah saya ceritain kan, bulunya kayak apa, tangannya gimana. Monyet itu anak-anakku, kerjaannya itu lompat. Jadi lompat dari pohon ini ke pohon itu, dari dahan ini ke dahan itu, dari sebelah sana ke sebelah sini. Itu kerjaannya monyet. Maka ada angin, tahu angin kan? Ada angin ini. Angin tuh bertiga, ya. Ini satu perguruan nih. Ada angin senior kelas 6 nih. Namanya angin topan, ya. Ada angin kelas 3 ini. Namanya angin puting beliung. Ada angin junior nih, masih kelas 1. Namanya angin sepoi-sepoi. Ya, ada 3 angin. Angin topan, angin puting beliung, yang satunya lagi angin sepoi-sepoi. Angin bertiga ini ngeliatin monyet yang loncat. Kata mereka, ini monyet belagu bener sih, loncat sana, loncat sini, gua tiup jatuh. Maka angin bertiga itu ngomong, bener juga, ini monyet-monyet belagu nih, loncat sana, padahal kalau kita tiup jatuh. Kata 3 angin ini, siapa yang niup yang pertama? Kata kakak senior, saya dong. Kan saya yang paling senior, saya yang paling jago, saya yang paling kuat. Saya tiup tuh monyet jatuh di India. Paham? Karena anginnya kuat. Maka kata 2 angin ini, angin sepoi-sepoi sama angin puting beliung, sudah silakan kakak. Kalau angin topan yang paling hebat, maka silakan memulai. Waktu 3 angin ini ngomong kayak gitu, monyetnya tuh denger. Kata monyet, sialan ini angin, ya kan? Mau jatuhin gua. Ini kalau monyetnya monyet Betawi, ya ngomongnya gue sama lo, ya. Ini monyet kata monyet, ini angin brengsek nih, mau jatuhin saya. Karena monyet sudah dengar bahwa 3 angin ini berusaha untuk menjatuhkan siapa ini? Monyet. Maka monyetnya itu cepat-cepat memeluk apa ini? Pohon. Jadi pohonnya itu dipeluk sama monyet, erat betul tangannya, kayak ada apanya itu, elannya. Angin topan niup sekenceng-kencengnya itu. Pohonnya goyang-goyang ke kanan ke kiri, tapi monyetnya nggak jatuh. Kenapa? Karena monyetnya nempel. Lama-lama kata angin topan, sakti juga nih monyet. Saya tiup dengan kekuatan yang hebat, ternyata monyetnya tidak jatuh. Maka kata angin puting beliung, coba kakak mundur, biarkan saya yang niup. Ditiup lagi. Ini monyetnya tahu nih, angin puting beliung tuh muter dari mana ini? Dari bawah. Maka kalau tadi dia berpegangan pakai tangannya saja, sekarang kaki-kakinya ikut memegang apa ini? Pohon. Ditiup dari bawah, atas, kanan, kiri, goyang-goyang, monyetnya enggak jatuh. Kata angin puting beliung, Masya Allah, ini monyet hebat sekali. Angin topan nggak bisa jatuhkan, ternyata saya angin puting beliung juga nggak bisa jatuhkan. Kuat sekali ini yang namanya monyet. Maka adik kelasnya yang paling kecil maju, namanya angin sepoi-sepoi. Abang, serahkan pada Dinda, ya, biar saya yang meniup, saya jamin monyet ini akan jatuh. Kata angin topan, belagu nih sama dengan anak muda, sama siapa tadi? Kakek. Anak muda saja tidak mungkin memecah batu, apalagi kakek. Angin topan tidak mampu menjatuhkan monyet, apalagi angin sepoi-sepoi. Kata angin sepoi-sepoi, tenang, jangan meremehkan saya, coba dulu. Maka dicoba, kata angin topan.
topan sama angin putih. Ya sudahlah, karena kami juga sudah gagal tadi, silahkan Adinda sekarang yang meniup, berusaha untuk menjatuhkan monyet. Angin sepoi-sepoi mulai niup anak-anakku. Tiupannya kenceng apa pelan? Hah? Menakutkan, mengerikan, apa biasa-biasa aja? Kalau kamu di satu kampung ada angin topan, orang pada lari nggak? Lari masuk rumah. Kenapa lari? Wah, takut saya, angin topan. Pernah dengar cerita nggak? Ada orang lari terengah-engah masuk rumah. Kenapa kamu? Saya takut sama angin sepoi-sepoi. Ada nggak orang yang kayak gitu? Nggak pernah ada kan? Berarti yang menyeramkan itu angin topan kan? Yang menakutkan itu angin puting? Belum. Angin sepoi-sepoi nggak ada menakutkannya. Maka mulai ditiup tuh. Monyetnya, kata monyet, ya ini sih nggak bakalan bisa jatuhin saya. Wong tadi yang keras saja saya nggak jatuh, apalagi yang biasa-biasa. Maka si monyet mulai nggak pegangan pohon karena anginnya tidak terasa menggoyangkan badannya. Dia pegang aja pakai satu apa ini, tangan, ya goyang-goyang ditiup angin. Lama-lama kupingnya goyang. Begitu kupingnya kena angin, pelan-pelan matanya mulai apa ini? Ngantuk. Mulutnya terbuka, ini namanya apa ini? Gitu apa namanya? Menguap. Kata monyet, ya Allah, kenapa ngantuk saya? Ditiup terus sama angin puting beliung pelan-pelan. Lama-lama monyetnya tidur. Begitu monyetnya tidur, ditiup lagi. Lama-lama pulas. Saking pulasnya, monyet lupa kalau dia tidur itu di batang pohon. Tangannya saking pulasnya tidur, nggak sadar, dia lepas pelan-pelan begini nih. Begitu terlepas, buk, monyetnya jatuh. Saya tanya, yang menjatuhkan monyet itu angin topan, angin puting beliung, apa angin sepoi-sepoi? Yang menakutkan dan menghancurkan itu tidak menjatuhkan monyet. Yang menjatuhkan monyet angin sepoi-sepoi. Ada yang berani maju ke depan? Ini nggak boleh, ya. Yang dua sudah nggak boleh ini, ya. Yang lain, ada yang berani maju? Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Ada yang kelas 1A? Ada yang bisa mewakili kelas 1A? Kelas 1 sampai 1 apa sih ini? A, B, C, D. Oke. E sampai E bahkan. Oke. Siapa yang mewakili kelas 1A? Ada? 1B? Ayo, siapa yang berani? Harus berani, belajar berani. Siapa? Ada nggak yang nama depannya dari huruf A kayak Aisyah? Ada nggak? Siapa yang nama huruf depannya A? Ayo berani maju ke depan. Kamu, oke. Yuk angkat tangan. Iya, yang angkat tangan. Nih. Kenapa ragu-ragu? Tadi angkat tangan kan? Ayo maju. Oke. Udah kering belum? Ini pakai ini baru. Takut basah. Duduk sebelah sini. Oke. Pegang mic-nya ya. Ya, siapa namanya? Ya, kerasan sedikit. Akilah. Tahu nggak nama Akilah itu bahasa Arab kan? Apa artinya? Cerdik dan cerdas. Itu namanya Akilah. Jadi kalau nggak maju nanti namanya dirubah, bukan Akilah lagi, ya kan? Oke, Akilah dari mana? Jakarta Timur. Tadi dia di Jakarta Selatan, Salwa ini dari Depok. Ini dari Jakarta Timur. Oke. Kamu tadi dengar cerita saya? Oke, kamu mau ngomong apa setelah dengar cerita saya tadi? Bukan yang tadi, yang monyet. Iya. Mau menjatuhkan si monyet, ternyata nggak bisa.
Beliung. Nggak bisa juga jatuh. Terus? Oke. Berarti yang menjatuhkan monyet tadi siapa, Akila? Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu menakutkan apa tidak menakutkan? Tidak menakutkan. Jadi yang menakutkan itu tidak bisa membuat jatuh, tapi yang bisa menjatuhkan justru yang tidak menakutkan. Saya boleh tanya sama kamu, Akila, ya? Di rumah dengan di pesantren, menakutkan mana? Di pesantren. Kamu pertama kali masuk pesantren ada takutnya kan? Masuk rumah nggak takut kan rumah kamu? Oke. Tapi tadi kita belajar itu, yang menakutkan itu nggak bisa menjatuhkan, tapi yang tidak menakutkan justru bisa menjatuhkan. Ambil contoh. Kamu di rumah kemarin pegang handphone nggak? Pegang. Di pesantren nggak pegang. Kalau pegang handphone, banyakan baca Qur'annya apa banyakan pegang handphonenya? Kalau pegang handphone, banyakan belajarnya apa main gamenya? Kalau pegang handphone, belajar hadis apa curhat? Oke. Pahalanya banyakan mana? Baca Quran apa main game? Baca hadis apa curhat di handphone? Akila, pahalanya? Nggak pernah jalan, main game aja. Oke. Main gamenya berapa lama kadang-kadang? Oke. Sejam main gamenya. Nonton drama Korea? Iya, itu lumayan juga ya. Berapa episode sekali nonton? Lihat, 2 episode, berapa menit tuh Akila? Saya soalnya nggak pernah nonton, jadi perlu tanya nih sama Ustazah Akila, ya. Sekali 1 episode tuh berapa lama sih? Hah? Biasanya berapa lama? Ada setengah jam? Ada. Kalau 2 episode berarti 1 jam. 1 jam nonton drama Korea. Kamu kemarin habis maghrib di masjid 1 jam juga kan? Ngapain? Baca doa. Ngapain lagi? Baca maulid. Ngapain lagi? Sholat. Ngapain lagi? Sholawatan. Seandainya ada handphone, sholawatan enggak? Seandainya ada handphone, baca doa enggak? Nah, jadi yang bisa membuat kamu baca doa itu yang menyenangkan apa yang menyeramkan? Di pondok serem kan? Serem kan? Mandinya serem kan? Antri, iya kan? Nanti bajunya juga harus ngambil, naruh di laundry, iya kan? Makannya juga nyuci piring sendiri kan? Serem enggak? Ternyata yang menyeramkan itu justru tidak menjatuhkan kamu, tapi yang mengenangkan itu yang membuat orang jatuh. Itu Akila ya. Jadi mulai sekarang di pondok harus nerima enggak? Nerima. Karena justru dengan dididik seperti itu, kamu tidak jatuh menjadi orang gagal, tidak jatuh menjadi orang bodoh. Oke, ini Akila hadiahnya. Ya. Oke, makasih. Oke. Ya, mic-nya. Oke. Sudah paham anak-anakku? Ada yang mau maju satu lagi? Tadi kan ini huruf A, Akila. Abjad yang terakhir itu Z. Oh, kamu duluan. Oke. Kamu namanya nggak Z, nggak apa-apa. Angkat tangan soalnya. Ayo maju sini. Ayo maju. Dia sudah angkat tangan soalnya. Namanya dari huruf Z nggak? Nggak. Oke, maju. Kenapa banyak yang tertawa? Ini banyak fansnya ya. Oke, duduk berdiri sini, lihat ke sana. Namanya siapa? Yang keras saya nggak dengar. Fitri. Dari mana Fitri? Di mana Jakarta Utara? Oh, kamu yang kemarin maju ya? Oke. Saya lupa. Saya bukan nggak kenal. Saya dari sering banyaknya kenal orang sampai lupa sama orang. Oke. Oh, jadi kamu yang kemarin maju ya? Yang di sebelah sini saya ya? Oke. Kemarin di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Oke. Fitri mau ngomong apa Fitri? Ceritanya nggak usah diulangi. Kamu mau ngomong apa? Setelah dengar cerita monyet tadi, hikmah apa yang bisa kamu ambil, Fit? Suaranya denger nih. Murid-muridnya denger nggak? Oke, tuh fans kamu, murid kamu nggak denger Ustazah Fitri ngomong apa? Ayo Ustazah Fitri ngomong. Kita jangan pandang bawah, terus berusaha untuk meraih
Ngomongnya jangan cepet-cepet, kan lagi nggak dikejar monyet tadi kan, ya kan? Kita jangan putus asa, terus jangan menyerah, terus jangan meremehkan sesuatu yang lemah. Apa contohnya tuh, Fit? Jangan meremehkan sesuatu yang lemah. Mungkin kita melihat orang itu lemah, terus kita lebih dari dia, terus oke, berarti hidup di pesantren harus gitu nggak, Fit? Harus. Boleh meremehkan teman? Kenapa? Karena mungkin teman itu lebih hebat dari kita. Lebih hebat dari kita. Kamu kalau pusing, masuk angin, kan mungkin kepengen digosokin punggungnya. Kamu tangannya bisa nggak gosokin sendiri ke belakang? Nggak bisa, kecuali tangannya didobel, dijahit tangan satu lagi, iya kan? Harus pakai tangannya siapa, Fitri? Tangannya orang lain. Siapa orang lain itu? Teman kamu. Kalau kamu selama ini nggak mau menghargai teman kamu ada yang nemenin nggak, Fit, di pondok? Nggak ada. Kau bisa hidup dengan tenang nggak di pondok ini? Enggak. Kenapa? Jadi semua manusia itu pasti butuh bantuan. Kadang yang lemah itu justru akan membantu. Itu yang pertama, Fitri. Saya boleh nanya nggak, Fit? Hah? Boleh. Tadi kan yang bisa menjatuhkan itu angin sepoi-sepoi kan? Oke. Kamu dikirim ke pesantren ini, sebenarnya dari aspek hidup lebih enak di rumah apa lebih enak di pesantren? Makannya, mandinya, tidurnya pasti di rumah jauh lebih enak. Di pesantren jauh lebih tidak enak. Oke. Tapi kamu di pesantren sekarang belajar apa, Fit? belajar mandiri. Dengerin nih, Ustazah Fitri bilang belajar mandiri. Mandirinya apa aja, Fit? Jadi kalau kita mau sesuatu kita harus melakukan sendiri. Mau apa saja melakukan sendiri. Kalau kamu tetap di rumah bisa belajar itu nggak, Fit? Enggak. Kalau kamu selama ini di rumah, apa-apa manggil bapak, apa-apa manggil ibu, apa-apa ditolong pembantu, kamu nanti bisa jadi orang yang hebat nggak, Fit? Nggak bisa. Kamu nggak bisa melawan hidup ini kan? Oke, itu namanya pelajaran bahwa yang tidak nyaman itu bisa melatih dan mendidik kamu. Kamu kuat? Janji? Janji. Kalau masih sedih nggak sekarang? Udah nggak nangis. Udah berapa lama berarti, Fit, di sini, Fit? Sekitar 10 hari. Kamu masih suka ngitung hari ya? Hah? Hari pertama, kedua, ketiga, ya semuanya masih ngitung hari ya? Ingin sampai hitungan keberapa sih? Jadi semuanya sekarang saya baru tahu nih gara-gara Fitri nih, ya kan? Jadi semuanya santri dari Rahman yang baru-baru ini semuanya ingat ya hitungan harinya. Yaumun wahidun bahasa Arabnya itu ya. Yauman ithnani, nanti salah satun 3, arbaatun 4, khomsatun 5, 6, 7 sampai angka 39. Girang nggak 39? Hah? 39 girang nggak? Terus saya ngumumin nih di hari 39, mohon maaf, ada perubahan aturan, tambah 40 hari lagi. Kira-kira mendengar itu nangis apa ketawa? Beneran? Oke, nangis ya. Tapi dunia kiamat nggak? Pesantren runtuh nggak? Monas hilang nggak? Nah, kalau gitu tambah lagi ya 40 lagi ya. Nah, tapi anak-anakku, ya kan? Artinya itu bagian dari hidup. Sekarang masih ngitung 1, 2, 3, 4. Ada yang sudah nggak ngitung? Hah? Hah? Ada yang sekarang sudah lupa berapa hari di pondok? Sebentar. Kau masih ingat kau berapa hari di pondok sudah? Oh, udah lupa. Kamu nggak ngitung. Kenapa? Coba berdiri sini samping Fitri. Sini, berdiri samping Fitri. Oke, suaranya keras ya. Siapa namanya? Badiatus Soleha. Siapa namanya? Badiatus Soleha. Oh,
Ba'diyah dipanggilnya apa nih? Ba'diyatus sholihah. Ba'diyah ini nanti tanya ya sama orang tua nulis Arabnya apa, karena artinya banyak nih. Ba'diyatus sholihah mungkin kamu ba'd itu dari separuh ya, minimal orang baik banget. Dari mana sholihah dipanggilnya apa? Ba'diyah. Ba'diyah dari mana? Jakarta Selatan. Di mana? M. Oh, dekat terminal. Oh, di Blok M situ, di Kebayoran Baru. Dekat sekali dong, dekat pesantren yang lama ya di Senopati. Di mana di Blok M-nya? Di Petogokan. Oh, di Petogokan. Kamu kenapa disekolahin ke sini? Karena dekat. Iya. Iya, dekat. Naik bajai 10 menit nyampe ke pesantren ini. Nangis nggak Mbak dia? Enggak. Enggak lah, rumahnya deket kan. Naik ke atas pohon juga diintip kelihatan itu Blok M ya kan. Oke, saya mau tanya sama kamu. Ini teman-teman kamu tadi nih bilang pada ngitungin hari 1, 2, 3, 4 begitu sampai sekarang hari keberapa nih? Beda-beda kan. Yang datang hari Jumat, yang datang hari itu kan beda-beda nih. Kalau sudah ngitung 10, bayanginnya 30 hari lagi. Yang ngitung 9 berarti bilangnya 39, yang ngitung 9 hari berarti 31 hari lagi. Kamu ngitung nggak dia? Mulai dari awal nggak ngitung. Kenapa? Biasa aja di sini kayaknya. Kayak rumah sendiri ya? Oke. Terus ada nggak kamu pernah lihat teman yang ngitung? Masih lama? Banyak? Terus kamu bilang apa? Ngapain segala dihitung? Ngapain segala dihitung? Teman kamu yang kamu bilang begitu itu orang mana? Hah? Enggak, teman kamu tuh yang bilang ngapain dihitung? Itu teman kamu yang kamu gitukan tuh asli rumahnya di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, tapi dia ngitung tuh masih. Oke. Kamu nggak ngitung, kenapa nggak mau ngitung? Kamu berusaha biasa aja. Soalnya dulu PMI di Mondok. Oh, kamu sekolahnya di madrasah, bukan di SD. Di mana di MI? Di Pondok Pesantren Siraja Munir di Bekasi. Oh, kamu sudah mondok dari kecil. Oh, ini mestinya salah pertanyaan saya, ya kan? Kalau ini air matanya udah kering ini. Kenapa? Sudah mondok dari MI kelas 1. Jadi kamu 6 tahun kemarin sudah mondok. Mondok 6 tahun. Oh, ini sih santri lama, ya kan? Sudah sama dengan kelas 6, ya kan? Oh, jadi kamu sudah biasa ya? Oke, kalau gitu saya nanya. Waktu di MI dulu, waktu kelas 1, nangis nggak Mbak Dia? Kenapa? Oh, soalnya banyak teman kamu di rumah nggak punya saudara? Nggak ada? Oh, pantesan. Oke, jadi ini contoh anak-anakku. Lihat nih, ya. Kalau kamu menderita, itu sudah umur 12 tahun. Ini Mbak Dia masuk pesantren umur berapa? Dulu pertama tuh 6 tahun udah di pesantrenin, bayangin tuh. Masih pakai pempes nggak waktu itu? Enggak, oke. Tapi waktu itu 6 tahun sudah belajar dan bisa kan Mbak Dia? Lama-lama pertama kali, kedua, ketiga menjadi biasa. Kenapa kuncinya? Sabar. Oke, kasih ke Ustazah Fitri dulu. Ya, ini karena maju saya kasih hadiah. Ya, udah duduk. Fitri, oke. Kamu yang ustazah aslinya nih. Itu tadi asistennya ustazah Mbak Dia. Karena sudah 6 tahun mondok, ya berarti kamu nanti dalam hidupmu mesantrennya 12 tahun Mbak Dia ya. 6 tahun di MI, 3 tahun Sanawiyah Darul Rahman, 3 tahunnya nanti Aliyah Darul Rahman. Luar biasa tuh nanti. Nanti kalau tamat dari pesantren, berarti hidup kamu itu lebih lama di pesantren daripada sama orang tuamu. Karena dengan orang tuanya cuma sampai 6 tahun. Itu dipotong bayi. Kamu nggak inget kan bayi? Ya, bayi setahun, 2 tahun kan nggak ingat sama bapak ibunya kan? Begitu 6 tahun di mondok, 6 tahun di madrasahnya, 6 tahun di sini, berarti 12 tahun. Sementara sama ibunya dulu cuma 6 tahun. Itu namanya hidup anak-anakku. Fitri mau kayak gitu nanti. 6 tahun di Darul Rahman, 6 tahun di Mesir misalnya, 6 tahun di Amerika, kamu bisa sekolah tamat Darul Rahman, mau? Mau, kenapa? Kalau saya mampu, saya mau. Kalau kamu mampu, kamu mau. Mampunya dengan apa, Fit? Ya, berzikir dan semangat. Baca doa, berzikir dan semangat. Oke, Ustazah Fitri duduk. Makasih ya. Udah, ya. Ceritanya 2, sudah ingat anak-anakku? Sudah ingat? Saya nggak kasih cerita tambahan lagi, ya. Cuma 2 dulu. Tapi itu harus menjadi kunci dari semangat kamu. Besok masuk kepada apa ini? Masuk sekolah. Nanti yang kelas 1 tahun ini istimewa. Ya, di Darul Rahman tuh ada pelajaran namanya muhadharah. Pelajaran gimana percaya diri, gimana ceramah, gimana ngajar. Nanti sebelum pelajaran itu kalian belajar sama saya. Gimana caranya bisa berdiri depan orang. Pertama kali berdiri depan orang, kakinya goyang-goyang enggak? Hah? Gemetaran enggak?
Keringatnya keluar enggak? Salah-salah paru-parunya juga mau keluar ya kan? Nah, nanti kita ajarin supaya semua santri yang sekolah di Darul Rahman itu punya jiwa pemberani, punya jiwa percaya diri, punya jiwa mandiri, punya jiwa sederhana, tidak takut apapun selama yang dikerjakan adalah karena Allah, demi Allah, dan bersama Allah. Ingat cerita pagi ini anak-anakku ya. Mulai besok semangat sekolah ya. Mulai besok saya nggak mau manggil kalian santri baru. Barunya mau saya titek, mau saya buang, mau saya kubur ke dalam bumi lapisan yang ketujuh ya. Mulai besok kalian adalah santri Darul Rahman sesungguhnya. Kalian akan belajar sesungguhnya. Kalian harus kuat, kalian harus semangat. Insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa terus anak-anakku ya. Setiap waktu, setiap hari, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, Allah buka jalan kita, orang tua kamu bahagia, kamu bahagia, Allah lindungi kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khairah ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku silakan kembali dan beraktivitas seperti biasa.